Terima kasih Anda masih di Sindo Siang pemirsa. Setelah Presiden Prabowo Subianto menyindir vonis ringan yang diberikan kepada para terpidana kasus korupsi timah, Kejaksaan Agung mengajukan banding. Sementara Menteri HAM Natalius Pigai kecewa atas vonis yang diberikan Majelis Hakim Tipikor kepada Harvey Muiz dan Helena Lim yang telah merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Jaksa Agung naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. Pohon. Pernyataan Presiden Prabowo Subianto menggambarkan adanya ketidakadilan dalam vonis yang dijatuhkan kepada para terpidana kasus korupsi timah yang merugikan negara hampir 300 triliun rupiah. Harvey Muiz divonis hanya 6,5 tahun penjara, sementara Helena Lim dihukum 5 tahun penjara. Menanggapi hal ini, Kejaksaan Agung mengajukan banding atas vonis terhadap Harvey Muiz. Jaksa Penuntut Umum JPU tengah menyusun dalil-dalil terkait memori banding atas vonis ringan terhadap suami artis Sandra Dewi tersebut. Vonis atau putusan pengadilan terkait dengan terdakwa HM yang masih sangat begitu ringan dibanding dengan tuntutan yang disampaikan oleh penuntut umum. Oleh karenanya kami berkomitmen dan sesungguhnya kami sudah melakukan upaya hukum, ya, melakukan banding dan sudah didaftarkan di pengadilan. Dan saat ini jaksa penuntut umum sedang fokus dalam rangka menyusun butir-butir atau poin-poin dalil-dalil yang terkait dengan memori banding. Sementara itu, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyatakan kekecewaannya terhadap vonis ringan keduanya. Menurutnya, vonis ini dinilai tak sesuai dengan nilai korupsi yang dilakukan. Meski tak bisa melakukan intervensi, namun Pigai menegaskan korupsi yang dilakukan bisa dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Para pelakunya adalah sebenarnya bisa masuk kategori pelanggar HAM. Pelanggar HAM, bukan pelanggar HAM berat ya. Mereka melakukan pelanggaran HAM. Perbuatan itu menyebabkan hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak untuk hidup, hak untuk makan gratis, hak untuk membangun swasembada pangan, energi terhambat. Kita nggak boleh dong. Kita nggak boleh. Karena itu menurut saya secara pribadi ya sebagai menteri, saya mengatakan kami menghormati proses hukum, tapi kami jujur tidak menerima, merasakan empati bersama rakyat dan berada bersama rakyat, melihat itu sebuah proses hukum yang tidak adil. Harvey Muiz bersama Crazy Rich Helena Lim terlibat kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan yang merugikan negara sampai 300 triliun rupiah. Nilai mega korupsi yang dilakukan tak sebanding dengan hukuman yang didapatkan. Harvey Muiz divonis kurungan selama 6,5 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Sementara Helena Lim divonis 5 tahun kurungan penjara dan denda 750 juta rupiah, subsidi 6 bulan, serta diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 900 juta rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Vonis 5 tahun penjara membuat Ibunda Helena Lim histeris hingga pingsan di ruang sidang. Di sisi lain, netizen menilai vonis para terdakwa korupsi terlalu ringan hingga mereka membuat meme bernada sarkas. Tangis Ibunda Helena Lim, Hualian pecah. Lalu pingsan saat menyaksikan jalannya sidang sang anak yang divonis 5 tahun penjara oleh majelis hakim. Karena dianggap mengganggu jalannya sidang, hakim memerintahkan pihak keluarga untuk membawa Ibunda Helena Lim keluar ruangan. Petugas akhirnya membawa Ibunda Helena Lim menggunakan kursi roda menuju ruangan pelayanan terpadu 1 pintu PN Jakarta Pusat. Hualian menilai anaknya tidak terlibat dalam kasus korupsi timah, sehingga tidak pantas dihukum 5 tahun penjara.
Helena Lim akhirnya divonis 5 tahun penjara dan denda sebesar 750 juta rupiah. Subsidiar 6 bulan penjara atas keterlibatannya dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah senilai 300 triliun rupiah. Helena tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana membantu melakukan korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer dan kedua primer penuntut umum. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Helena oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun. Crazy Rich sekaligus pemilik PT Quantum Skyline Exchange ini dinyatakan bersalah membantu korupsi Harvey Muiz dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Helena divonis bersalah membantu Harvey Muiz menampung uang korupsi timah sebesar 30 juta dolar Amerika Serikat atau 420 miliar rupiah yang disebut seolah-olah sebagai dana CSR. Helena Lim juga didenda sebesar 750 juta rupiah, subsidiar 6 bulan penjara. Helena juga dihukum membayar uang pengganti 900 juta rupiah, subsidiar 1 bulan penjara. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yakni 8 tahun penjara, denda 1 miliar dan uang pengganti 210 juta rupiah. Sebelumnya, partner Helena Lim, Harvey Muiz, juga telah divonis Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Harvey divonis 6,5 tahun penjara meski kerugian negara akibat perbuatannya mencapai 300 triliun rupiah. Vonis terhadap para terdakwa kasus korupsi PT Timah ini membuat netizen geram. Para netizen di berbagai platform media sosial membuat meme menyindir putusan ringan ini. Anda dipenjara selama 6,5 tahun. Kalau ini masih dirasa keberatan, Anda bisa ambil promo kedua. Korupsi 150 triliun. Bahkan ada netizen yang mensimulasikan diskon vonis ringan mulai dari 6,5 tahun penjara hingga 1 bulan penjara. Anda dipenjara selama 1,6. Bukan cuma itu, netizen juga memposting narasi-narasi bernada sindiran atas vonis Hakim Pengadilan Tipikor yang dianggap terlalu ringan dan mencederai rasa keadilan masyarakat. Maraknya sindiran dan rasa kecewa masyarakat yang disuarakan pula oleh netizen membuat Kejaksaan Agung bergerak. Jaksa menilai ada ketimpangan hukum dalam vonis tersebut sehingga banding terhadap vonis Harvey Muiz harus dilakukan. Menyatakan bahwa vonis atau putusan pengadilan terkait dengan terdakwa HM yang masih sangat begitu ringan dibanding dengan tuntutan yang disampaikan oleh penuntut umum. Oleh karenanya kami berkomitmen dan sesungguhnya kami sudah melakukan upaya hukum. Komisi Yudisial menilai vonis 6,5 tahun penjara terhadap Harvey Muiz itu terlalu ringan dan menimbulkan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim. Dari Jakarta, tim liputan Sindo News melaporkan. Pemirsa, Harvey Muiz bersama Crazy Rich Helena Lim terlibat kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah serta merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Masyarakat menilai hukuman yang diterima Harvey Muiz tidak sebanding dengan besar jumlah korupsi yang dilakukan. Publik kembali dibuat tercengang di mana nama Harvey Muiz dan Sandra Dewi terdaftar sebagai warga pengguna BPJS Kesehatan kelas 3 yang ditujukan untuk kategori masyarakat miskin. Harvey Muiz dan Sandra Dewi tidak hentinya membuat geram warga Indonesia, mulai dari kasus korupsi hingga masa hukuman serta denda yang tidak masuk akal. Kali ini status kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional JKN Harvey dan Sandra yang terdaftar dalam segmen PBNU Pemda sejak 1 Maret 2018. Beberapa pihak menganggap status kepesertaan JKN pasangan ini tidak tepat sasaran.
Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta membenarkan bahwa Harvey Muiz dan Sandra Dewi memang terdaftar sebagai peserta JKN yang didaftarkan oleh pemerintah daerah, yaitu pekerja bukan penerima upah atau PBNU yang dibayarkan oleh pemerintah daerah. Viralnya status Harvey dan Sandra yang terdaftar BPJS kelas 3 ini berawal dari bocornya data pribadi tersangka korupsi tersebut dalam lini X, membuat besarnya rasa penasaran warganet yang mencoba melakukan verifikasi BPJS dari suami Sandra Dewi tersebut. Hasilnya warganet membagikan tangkapan layar yang hasilnya bahwa pasangan ini benar sebagai peserta penerima upah JKN. Terkait isu tersebut, beberapa pihak mendesak Pemprov Jakarta untuk melakukan validasi ulang data penerima bantuan BPJS Kesehatan agar penerimanya tepat sasaran. Melihat kondisi tersebut membuat warga mempertanyakan gaya hidup pasangan Harvey Muiz dan Sandra Dewi ini apakah layak ditanggung negara. Ditambah kasus korupsi yang dilakukan Harvey dan kelompoknya merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.